Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, mejuah-juah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan Tuhan kita, di mana kita boleh beristirahat tadi malam dan dibangunkan di pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, apa yang sudah kita rencanakan, kita mau datang terlebih dahulu ke hadirat Tuhan. Kita mau dengaran akan firman Tuhan, agar ini boleh menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kasih penyertaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami sungguh berbahagia karena masih tetap diizinkan untuk menjalani kehidupan ini. Dan banyak hal yang sudah kami rencanakan dan yang akan kami ingin lakukan satu hari ini. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau dengaran akan firman-Mu, agar jelas kepada kami selaku anak-anak-Mu apa yang harus kami lakukan. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 8. Kitab 2 Timotius 4 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian sapaan teduh kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita ini berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kalau kita mau melihat keadaan kita saat ini ataupun dalam 1 tahun ini, kita bisa melihat bagaimana banyak di antara kita yang sudah sampai pada perhentian, yaitu saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi kita semua yang sampai saat ini masih meneruskan perjalanan kita, dan kita mengaminkan perjalanan yang kita tempuh boleh masih panjang. Namun cepat atau lambat
kita semua akan tiba pada perhentian terakhir. Dan pada saat kita sampai pada perhentian itu, kehidupan kita pun berakhir. Masalahnya saat ini, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita dengan baik atau tidak? Apakah kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita dengan baik atau tidak? Ini bukan hanya sebatas supaya kita meninggalkan nama baik untuk dikenang orang-orang di sekitar kita, melainkan bagaimana kehidupan kita boleh dilayakkan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita boleh duduk di sebelah kanannya, berada di dalam kerajaannya. Itu pasti yang menjadi pengharapan dan tujuan hidup setiap orang percaya. Sapaan teduh kita pada hari ini, surat 2 Timotius, merupakan surat terakhir Rasul Paulus sebelum akhirnya dia mati martir di kota Roma. Paulus menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kematiannya sudah dekat. Pada saat itu dia sedang diadili di Roma dan sudah menjalani pemeriksaan yang pertama. Sehingga ia pun berkata kepada Timotius, kalau kita lihat di ayat 6, bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematiannya sudah dekat. Bayangkan jika kita berada di posisi Paulus pada saat itu, ketika kita tahu waktu kematian kita sudah tidak lama lagi. Apa yang akan kita rasakan? Takutkah? Khawatirkah? Atau justru sebaliknya, kita bersuka cita? Yakin dan percaya kita, pasti pada saat itu Rasul Paulus tidak mengalami ketakutan. Kenapa? Karena kalau kita ingat pun apa yang menjadi kesaksiannya di kitab Filipi 1 ayat 21, dia katakan bahwa hidupnya adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Melalui teks ini bisa kita melihat bahwa Paulus menyadari betul kehidupan ini ibarat sebuah pertandingan. Seperti sebuah pertandingan lari. Suka atau tidak suka, setiap pelari akan tiba di garis finish, garis akhir. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan selama pertandingan itu dilakukan? Apakah kita akan berlari dengan sebaik-baiknya, memberikan kualitas yang maksimal, atau malah sebaliknya kita berlari dengan asal-asalan saja, tanpa memikirkan akan apa yang terjadi? Sedangkan Rasul Paulus, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan tegas mengatakan di ayat 7 bahwa ia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kalaupun kita sama-sama tahu siapa Rasul Paulus sebelumnya, ketika awal kehidupannya, dia adalah seseorang yang suka menganiaya bahkan membunuh orang Kristen. Tapi ketika Tuhan menangkap dia mengalami pertobatan, perubahan yang luar biasa. Dan akhirnya dia mau hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada saat itu. Dan Rasul Paulus yakin benar bahwa apa yang dilakukan setiap anak-anak Tuhan, setiap kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana seorang pemenang dalam sebuah pertandingan yang akan mendapatkan hadiah, Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang bisa mengakhiri pertandingan kehidupannya dengan baik, tetap menjadi pejuang-pejuang iman dalam kehidupannya, akan dikaruniai hadiah mahkota kebenaran oleh Kristus. Sebab Kristus adalah hakim yang adil. Dia akan melihat dan memperhitungkan setiap respon iman, buah iman yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan dalam kehidupannya. Lalu saat ini bagaimana dengan kita, jemaat yang terkasih? Ketika waktu kita sudah tiba untuk mengakhiri pertandingan kehidupan kita di dunia ini, sudahkah kita mempersiapkan diri
untuk mengakhiri pertandingan kita dengan baik, dengan cara sepanjang kita masih hidup, kita bertanding dengan sebaik-baiknya. Kita fokus kepada garis finish yang akan kita akhiri dengan melakukan apa perbuatan-perbuatan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Kalaupun sepanjang kehidupan kita ada di antara kita yang saat ini memiliki masa lalu yang kurang baik, tetapi saat ini selama kita terus mau berusaha mengakhiri pertandingan kita dengan baik, Tuhan akan berkenan dengan usaha kita itu. Sebab Tuhan yang memberkati kehidupan Rasul Paulus, yang mau menerima pertobatan Rasul Paulus, adalah Tuhan yang sama, yang juga memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari terus lakukan kebenaran, kebaikan dalam kehidupan kita, hingga pada waktunya nanti Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan mahkota kebenaran dalam kehidupan kita. Selamat berjuang dalam iman kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami selaku anak-anak Tuhan, agar kiranya menjalani kehidupan kami, pertandingan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktunya nanti kami boleh mengakhirinya dengan baik, dan kami boleh dilayakkan untuk menerima mahkota kebenaran dari Engkau Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersama-sama mengangkatkan syafaat kami buat saudara-saudara kami GBKP Runggun Cisalak. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, pendeta beserta dengan keluarga, pertua diaken emeritus beserta dengan keluarga, guru KKR, pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja, dan seluruh jemaat Tuhan Runggun Cisalak. Agar kiranya Tuhan senantiasa berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, tetap boleh bersatu hati dalam menjalani kehidupan, khususnya pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Jikalau pada saat ini Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit, oleh kemurahan Tuhan boleh kiranya dipulihkan dan disembuhkan. Dan jikalau pada saat ini ada yang dalam beban berat masalah kehidupan, oleh pengasihan Tuhan boleh diberikan jalan keluar dan kekuatan serta penghiburan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja-Mu Runggun Cisalak boleh tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Dan kami percaya program-program gereja juga boleh diberkati, agar boleh menjadi wadah untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan gereja-Mu ini boleh terus dipakai menjadi alat-Mu mewartakan firman-Mu kepada setiap orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu juga Bapa, dimanapun saat ini kami berada, boleh juga diberkati ketika menjalani hari ini, diberikan kekuatan, kesehatan, dan dimampukan terus melakukan kebenaran, sehingga nama Tuhan yang tetap boleh kami permuliakan. Ini doa kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat, Tuhan memberkati.